Oh, nggak diangkat-angkat sih sama ayang kerupuk kulit. Lagi ngapain? Telepon lagi deh. Nggak diangkat juga. Ayang lagi ngapain sih? Kok nggak diangkat telepon aku? Mobil siapa itu ya? Kayak kenal. Bentar, gue sebenarnya masih kepikiran juga sih. Mobil siapa ya itu? Yang parkir di depan rumah Bule Anwar. Kok mobilnya tuh gue yakin sama persis sama mobil yang tadi gue lihat di parkiran sekolah. Kalau memang mobilnya sama, berarti pemiliknya juga sama. Terus ngapain dia di situ? Oh, jangan-jangan mau ketemu sama yang kerupuk kulit ya? Ki, kok kamu belum tidur sih? Belum, nanti aja. Nungguin apa sih, Ki? Ini udah malam. Ya biasa, nungguin telepon dari Michelle, Pak. Ya kan Rifki kan masih kangen. Mau denger suara yang kerupuk kulit dulu gitu sebelum tidur. Michelle juga pasti udah tidur. Udah kamu istirahat aja. Besok pagi juga ketemu sama Michelle di sekolah. Wah, kok ngeliatin Rifki kayak gitu? Ada apaan? Ki, sebenarnya Papa masih penasaran soal hubungan kamu sama Michelle. Apa kamu yakin? Kok Papa ngomongnya kayak gitu? Okta, kamu kenapa sih sebenarnya? Dari tadi pas di jalan aku ajak ngobrol, kamu diam doang. Kalaupun kamu jawab, kamu pasti jawabnya gak jelas. Kak, aku ada buat salah ya sama kamu? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku pulang duluan ya. Tak. Sekian lama aku kenal sama kamu, aku tuh masih gak ngerti tahu sama sifat kamu. Kadang kamu hangat, terus kadang-kadang tiba-tiba kamu dingin kayak es. Tak, please, jangan bikin aku bingung dong. Iya, maaf. Tak, aku tuh pengen banget bisa ngertiin kamu. Tapi kamu jangan kayak gini dong. Kalau ada apa-apa tuh cerita sama aku. Kamu tiba-tiba berubah kayak gini sifatnya. Apa karena aku lihat foto-foto kamu waktu kamu jadi dance dan juara waktu kecil? Kamu malu sama aku? Tak. Aku udah sering banget bilang sama kamu. Jadi dance cowok itu keren. Limited edition, jadi kamu gak perlu malu. Aku tuh pengen tahu dengerin cerita kamu waktu kamu jadi juara Dance Kids. Gimana? Cerita dong, ya? Enggak. Okta, kan aku pacar kamu. Masa aku gak boleh sih penasaran sama pacar aku yang ganteng, jago dan sampai juara dari kecil. Ya cerita dong ya. Sya, kalau aku bilang enggak ya enggak, Sya. Kalau kamu nggak mau cerita, ya nggak apa-apa. Kamu nggak perlu ngebentak aku kayak gini.
Yaudah, Shal, gue pamit dulu ya. Oke. Untung aja Brian buruan pamit. Sumpah mati gaya banget gue tiba-tiba Brian kesini. Mana terakhir gue ngegas lagi ke dia. Tapi untung sih Ayang botol kecap kesini jadi lumayan lah naikin mood gue. Yaudah, Udah, gue duluan dulu ya. gerbang masa depan, gak pindah. Bule, saya pulang dulu ya, Bule. Loh, kok buru-buru banget sih, Cak Bagus? Jangan dulu lah, di sini aja dulu, Po. Oh, kok cepet-cepet banget? Udah nggak apa-apa, Bule. Saya mau pamit aja. Jangan begitu. Ngobrol-ngobrol dulu gitu loh sama Cayu. Ngapain sih kok susu pulang itu loh? Makasih banyak, Bule. Tapi nggak apa-apa kok, Bule. Saya pamit aja. Lagian, ini udah malam kok, Bule. Urusan saya sama Michelle udah selesai kok. Saya datang ke sini itu cuma mau nanyain soal tugas sekolah. Oh alah gitu, ta. Temenan, ta. Beneran. Kenapa aku bertahan lagi? Kenapa sih? Ya. Malah nanan, orang capek, udah malam, mau istirahat, jadi gak usah ditahan-tahan. Ya wes, kalau Cak Bagus mau pulang ya wes silakan. Tapi kamu harus sering-sering main ke sini ya, Le. Dan kalau mau main ke sini telepon Bule dulu. Nanti Bule bikinin masakan spesial. Cumi ireng Surabaya wena. Siap. Masih banyak ya, Bule. Iya, Saya pulang dulu ya. Tapi kalau teleponnya Bule ya, nomornya 0821 555 321. Kalian catering ya? Iya. Udah, Michelle, duluan ya. Bye. Bentar, Brian. Cak Bagus bentar. Ya? Loh, antarin ke depan ini loh. Kamu gimana sih? Enggak, aku. Gak sopan ini loh tamu. Udah nggak apa-apa, Bule. Biar Michelle-nya istirahat aja. Orang dia tahu jalan ke depan, lu gerbangnya masih di tempat tadi. Enggak kok, enggak apa-apa. Michelle ini biasanya tidurnya itu ditahan dulu. Dia itu 4 jam habis makan malam baru tidur. Kalau enggak nanti, jadi dia enggak mungkin tidur. Ayo lu anterin. Enggak, orang aku tiba-tiba udah. Cahayu, ini tamu anterin ke depan. Ini gak sopan. Ayo anterin dulu. Ayo anterin. Bule. Duluan ya, Bule. Ya, hati-hati, Le. Ki. Udah deh, Ki. Kamu kesananya besok aja. Kenapa sih harus sekarang ketemu sama Michelle-nya? Hah? Pak, harus sekarang lah, Pak. Nggak bisa ditunda-tunda. Aku mau ke rumah Bule Anwar. Aku mau tanya, aku mau pastiin semua tentang apa yang Papa ngomongin tadi. Ki, tapi ini kan udah malam. Kalau kamu nanti ke sana, kamu malah ketemu sama bulenya Michelle itu. Nanti kena masalah, malah diomelin lagi. Pak, udah Papa percaya aja ya. Aku juga bisa jaga diri kok, Pak. Tenang aja. Lagi pula kalau aku nggak tanya kejelasannya sekarang juga, yang ada nanti aku sama Ayang kerupuk kulit ini malah makin dipisahin sama Bule Anwar itu. Ki, tapi Ki, Pak, udah. Papa tenang aja. Oke? Papa istirahat. Assalamualaikum. harusnya tadi aku nggak usah cerita dulu sama Rifki. Rifki sekarang pasti pikiran jadi nggak tenang ini dia. Udah, Shell. Sampai sini aja nganterinnya. Lu masuk aja dulu. Udah nggak apa-apa, ntar kalau gue nggak anterin lo yang ada ribet sama bule, gue diomelin, udah gampang aman. Pasti berat ya, beradaptasi lingkungan baru kayak gini. Hati-hati, jangan sampai lu tertekan. Enggak sih, nggak masalah sebenarnya karena gue tahu niat bule tuh baik, jadi ya nggak masalah. Cuman jadi bikin gue kesel. Sabar ya. Iya. Lo kesini nggak ada mau ngomong sesuatu gitu sama gue, nggak ada yang mau diobrolin atau? Kayaknya ini bukan saat yang tepat buat gue jelasin masalah perjodohan yang gue bahas ke Aldino. Hei, Kenapa bengong, orang ditanya juga. nggak ada. Santai aja. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud Papa tadi? Gue curiga jangan-jangan sama dengan orang yang punya mobil yang parkir di depan rumah Bule Anwar tadi. Mana jenis mobilnya juga sama. Papa waktu itu sempat lihat Michelle semobil dengan seorang cowok waktu Papa berhenti di lampu merah. Papa juga tapi nggak tahu itu siapa. Cuma kalau lihat dari bajunya sepertinya dia juga masih anak SMA. Bentar. Mobilnya mobil sedan warna silver, iya?
Kamu tahu soal mobil itu? Aduh parah nih. Papa jadi ketularan kamu seperti ini nih, jadi overthinking seperti ini nih. Papa tadi berpikir kalau Michelle itu diam-diam ya dekat seorang cowok di belakang kamu. Enggak lah Pak, itu nggak mungkin lah. Rifki percaya kok, Michelle bukan orang yang kayak gitu. Cuman kalau bahas soal mobil tadi, itu Rifki juga sampai sekarang belum tahu Pak, pemilik mobil itu siapa. Karena Rifki pernah lihat mobil itu di parkiran sekolah, dan Rifki tadi lihat mobil itu parkir di depan rumah bulenya Michelle. Papa tahu plat nomornya nggak? Papa lupa, Ki. Aduh. Ya udah, berarti aku harus cari tahu siapa pemilik mobil itu. Sebenarnya ada apa ya? Gue jadi kepikiran yang enggak gini sih. Papa ngira ayang kerupuk kulit jalan sama cowok lain. Dan kebetulan juga mobil yang dilihat Papa jenisnya sama kayak mobil yang gue lihat di depan rumah Bu oleh Anwar. Yang? Ayang kok? Yang? Kamu ada masalah sama mereka, Yang? Kenapa nggak kamu tanya sama teman-teman kamu aja? Wait, jangan-jangan masalah sebenarnya antara Ayang sama anak-anak geng kabel itu masalah ini ya? Karena nggak mungkin lah. Permasalahan cuman Ayang kerupuk kulit telat ke food truck dan anak-anak yang lain pada kesel sama dia, pada bete sama dia, nggak mungkin banget. Bisa jadi ini ada sangkut pautnya dan anak-anak geng kabel pada tahu persoalan hubungan antara Ayang kerupuk kulit sama pemilik sedan silver itu. Gua harus langsung tanyain sama Ayang.